Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskawati, NIM 181520025, kelas BKI 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Sebelumnya, apa sih komunikasi itu? Komunikasi merupakan kegiatan sehari-hari yang paling banyak dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Berkomunikasi juga merupakan suatu kemampuan mendasar yang ada pada diri manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang di dalam kehidupannya pasti berkomunikasi. Nah, apa sih pengertian komunikasi interpersonal itu? Komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara dua atau beberapa orang, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung pula. Kebanyakan komunikasi interpersonal berbentuk verbal, disertai ungkapan-ungkapan non-verbal yang dilakukan secara lisan. Kegiatan komunikasi interpersonal juga merupakan kegiatan sehari-hari yang paling banyak dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Adapun hal penting dari pengertian komunikasi interpersonal. Ada 3. Yang pertama, dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, melalui media telepon atau face-to-face. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bersifat informal. Artinya, bisa menggunakan bahasa daerah, bahasa pergaulan, dan bahasa campuran. Komunikasi interpersonal juga dapat terjadi melalui yang pertama, panca indera. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, teman. Serta sikap yang harus dimiliki saat melakukan komunikasi. Yang pertama, sikap percaya. Artinya, kita harus percaya di saat kita berkomunikasi dengan seseorang. Yang kedua, sikap terbuka. Artinya, kita harus membuka diri kita saat berkomunikasi dengan seseorang. Yang ketiga, sikap pendukung. Artinya, di saat seseorang sedang berkomunikasi atau menceritakan kisah tentang dirinya, kita harus menanggapi cerita tersebut. Selanjutnya, tujuan. Ada 6. Yang pertama, mengenal diri sendiri dan orang lain. Artinya, kita membuka diri kita kepada orang lain. Kita juga mengenal orang lain melalui sikap dan perilakunya saat berkomunikasi. Yang kedua, mengetahui dunia luar. Artinya, kita menambah ilmu dari berkomunikasi. Serta pada saat berkomunikasi, kita juga membicarakan hal-hal yang tengah terjadi di media massa, hal-hal yang sedang viral, serta kita juga dapat mengetahui perilaku seseorang dari cara berkomunikasinya kepada kita. Yang ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Artinya, dengan berkomunikasi, kita dapat menciptakan suatu hubungan. Misalnya, hubungan pertemanan saat kita baru bertemu dengan orang baru. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku. Artinya, kita berkomunikasi dengan orang yang introvert. Kita ingin mengubah sikap dia menjadi lebih terbuka, jangan terlalu tertutup. Yang kelima, bermain dan mencari hiburan. Artinya, di saat kita bermain dengan teman, pasti kita berkomunikasi dan menceritakan hal-hal yang dianggap kita lucu. Yang keenam, membantu psikiater dan ahli terapi. Misalnya, contoh profesi yang memanfaatkan komunikasi antar pribadi untuk membantu orang lain, seperti misalnya konselor. Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Yang pertama, membantu perkembangan intelektual dan sosial. Yang kedua, membentuk identitas atau jati diri. Maksudnya, kita dapat membentuk jati diri kita saat berkomunikasi dengan orang banyak. Yang ketiga, memahami realitas di sekeliling kita, yaitu kita menguji kebenaran dari cerita-cerita orang. Seperti itu. Yang keempat, kesehatan mental ditentukan oleh kualitas komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, proses komunikasi. Yang pertama itu ada sensasi. Artinya, itu reaksi terhadap stimulus internal maupun eksternal. Yang kedua itu persepsi. Artinya, organ-organ menangkap semua stimulus dan mengirimkannya ke sistem saraf pusat melalui sistem saraf. Yang ketiga, memori. Artinya, kita menyimpan semua informasi dari seseorang. Yang keempat, transmisi. Artinya, pengirim dan penerima adalah orang yang sama.
Adapun bentuk komunikasi interpersonal, yang pertama itu adalah dialog, yaitu berbicara, menukar pikiran, dan gagasan bersama. Dialog sendiri memiliki maksud untuk saling mengerti, memahami, dan mampu menciptakan kedamaian dalam bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, sharing. Sharing merupakan bentuk bertukar pendapat, berbagi pengalaman, merupakan pembicaraan antara dua orang atau lebih, di mana perilaku komunikasi saling menyampaikan apa yang pernah dialaminya dan hal itu yang menjadi pembahasan. Yang ketiga, wawancara. Dalam komunikasi wawancara, bentuk komunikasi yang bertujuan mencapai sesuatu pihak yang mengikuti komunikasi dalam bentuk wawancara ini saling berperan aktif, yaitu misalnya pertukaran informasi. Dalam wawancara berlangsung baik, yang mewawancarai atau yang diwawancarai keduanya terlibat dalam proses komunikasi dengan saling berbicara, mendengar, dan menjawab. Yang keempat yaitu konseling, bentuk komunikasi antar pribadi yang satu ini lebih banyak dipergunakan di dunia pendidikan, perusahaan, atau masyarakat. Biasanya digunakan untuk menjernihkan masalah orang yang meminta bantuan, konseling, dengan mendampinginya dan melihat masalah, lalu memutuskan masalahnya dan menemukan cara-cara untuk memecahkan